Kerajaan Mandar. Bukan, dia itu bukan kerajaan Islam. Ada yang lain? Kerajaan Lapeo. Kerajaan Lapeo? Bukan ya, Oh, salah dulu. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, tujuan kita mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu kalian mampu mengenali nama-nama kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi kita akan melakukan reading dulu ya. Kalian siap? Siap. Oke, dengarkan instruksi Ibu. Nah, kita akan bermain ice breaking tepuk 1 sampai 5. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, jadi ke kanan ke kiri, oke? Tepuk 3, nah kaki kanan kiri atas, oke? Tepuk 4, nah 2 ke kanan, 2 ke kiri, tepuk 5. Oke, sudah paham? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya, tolong HP-nya semua disimpan dan siapkan buku catatan kalian. Ya Bu, sudah. Oke, siapkan pulpen dan buku kalian. Selanjutnya, Ibu Nurwahyuni akan menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat, kerajaan Islam di Nusantara itu ada 3, yaitu kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan Islam di Jawa, dan kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sumatera, sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Sejarah kerajaan Islam di Sumatera masuknya diperkirakan telah berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera itu ada 3, ada 5. Yang pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Pada 1520, Aceh berhasil memasuki kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Raja Sultan Abdul Mugayat Shah tahun 1524 karena Sultan Abdul Mugayat Shah wafat pada 1530, lalu di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qajar tahun 1538 sampai 1571. Yang ketiga, kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam di Riau yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Top 5S 1512 sampai 1515 antara lain yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14 dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singasari, Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Kerajaan Islam Riau dikenal dengan nama Kesultanan Johor Riau atau Riau Lingga yang didirikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1528. Oke, yang keempat itu kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai ke-13. Yang kelima yaitu kerajaan Islam di kerajaan Sumatera. Dengarkan Ibu, Bapak yang menjelaskan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh pada abad ke-14, mulailah proses Islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul di Palembang. Raja yang pertama kali memimpin adalah Kesultanan Sri Susuhun Abraham tahun 1659 sampai 1706. Yang terakhir, kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 sampai abad ke-15. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yaitu ada Kerajaan Demak.
1582 Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati Im Alaga Saidin Patagama. Pusat kerajaan ada di Kota Bede sebelah tenggara Kota Yogyakarta sekarang. 3. Kerajaan Kesultanan Banteng. Kerajaan ini didirikan oleh Sri Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Yang 4. Kesultanan Cirebon. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal Jaliti Purwakan Jabuan Nagara Pangandaran Asia Cirebon pada 1720 Masehi. Dikatakan bahwa Syekh Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Somo bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Berikutnya kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama itu kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang pada kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh kerajaan belasan di atas, hanya salah satu dari kerajaan yang ada di Kalimantan. Kerajaan Wajo. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-15 dan menjadi kesultanan Islamnya setelah ditaklukkan oleh Goa Talo. Kesultanan pada abad ke-17. Sejak abad ke-18, kerajaan Wajo mencapai masa kejayaannya, menggantikan Kesultanan Bone. Dan yang menjadi pimpinan pertama yang diangkat melalui pemilihan ialah Lapalewo Tosamalani pada tahun 1474 sampai 1481. Itulah tadi materinya anak-anak. Saya persilakan kepada Ibu untuk melanjutkan. Oke, anak-anak sekarang sudah didengar tadi materinya. Sudah, Bu. Sudah dicatat? Iya, Bu. Oke, sekarang ada berapa tadi kerajaan-kerajaan? 3. Yang pertama, Sumatera. Sumatera. Yang kedua, Jawa. di Jawa. Dan yang terakhir, Bandar. Sulawesi ya, Pak Hirman Hidayat. Oke, next kita akan sedikit belajar sambil bermain untuk mengevaluasi pemahaman kalian mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, jelas? Jelas? Iya, Bu, jelas. Sekarang itu bagi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca, mencari nama-nama sebenarnya ataupun nama-nama kerajaan yang berada di antara kata-kata huruf-huruf yang teracak ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok yang lainnya. Ya, kelompoknya masing-masing berdiskusi. A few moments later. Oke, sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah. Oke, sudah cukup? Sudah. Mana tim A? Oke, saya mendalu semangatnya tim A. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semangat ya. Sekarang kita mau lihat cara pakainya kelompok B. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Nah,
Sultan Malika. Ya. Malah. Samudra Pasai, kerajaan apa? Sumatera. Sumatera, oke. Jawa dan nama kota itu. Jawa. Aceh itu mana? Ada. Jawa, oke. Apa? Jambi, Ayo. Jawa. Sumatera, Jambi, masa Jawa sih? Sumatera, oke. Apa ini? Malaka ibu. Oke, jadi kalau kelompok mana yang kelompok? Selanjutnya kita serahkan kepada ibu untuk ibu dari sikap. Oke, sekarang adalah metode terakhir dari pembelajaran kita. Saya ada metode yaitu menjodohkan atau mencocokkan. Bukan menjodohkan sesama manusia. Materinya itu sama, beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Nah, ini dia. Gimana ibu? Setiap perwakilan dari kelompok yaitu 2 orang. Siapa yang mau nanya perwakilan kelompoknya? Kelompok A dan B masing-masing perwakilan 2 orang. Oh, 2 orang ya. Tugasnya ialah misalnya ini kerajaan Sumatera. Mana pembagian kerajaannya? Apakah ini atau ini? Maka misalnya kalau ini. Terus di sini juga ada nama-nama kerajaannya. Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia ada di kerajaan mana? Apakah di kerajaan Cirebon, Banten, atau Mataram? Bagi kelompok yang banyak menjawab, itulah pemenangnya. Di mana juga di bawah sana. Oke. 3, 2, 1 ya. Kita jadi gaji suara. Kita meninggal tapi bukan tulis Belanda. Aku bahasa Oke, anak sekalian, yang tadi ini kerajaan Islam di Sumatera yaitu Samudra Pasai, siapa yang garis? Saya kelompok berapa? B. Kelompok B ya, jadi sudah 1 poin kelompok B. Nah, kerajaan Islam di Jawa. Sudah benar ini? Sudah benar? Sudah benar kerajaan Jawa itu ada kerajaan Demak, Mataram, Banten, dan Cirebon. Sudah benar. Oke. Kita kasih poin untuk kelompok A. Nah, kemudian selanjutnya ini kerajaan Islam di Makassar dan kerajaan Gorontalo dan kerajaan Wajo. Sudah benar? Benar. Oke, siapa yang kelompok B? Nah, kelompok selanjutnya Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan yang mendirikan Samudra Pasai. Sudah benar? Benar. Kelompok B lagi. Sudah 3 ya? Yang terakhir kerajaan Wajo dipimpin oleh itu ibu. Ini apa bacaan ini?